Banyak orang Kristen takut datang kepada Tuhan karena hidupnya performance di hadapan Tuhan. Kalau saya nggak begini ntar Tuhan murka, Tuhan tidak melayakkan saya, Tuhan nanti tinggalin saya, dan lain sebagainya. Kita anak loh. Kalau kita anak, Alkitab berulang kali kasih tahu, di dalam kelemahanmu datang kepada saya, karena saya adalah sumber dari segala-galanya. Jangan pernah berpikir yang lainnya. Jangan pernah berpikir bahwa saya harus lakukan ini dulu, baru nanti hebat dulu, baru ntar Tuhan layakan dan kasih berkat-berkat dan lain sebagainya. Jangan dikejar-kejar gitu-gituannya. Kita punya Bapak yang luar biasa. Mungkin Bapak di dunia ini dulu kalau kita lemah dimarah-marahin. Jadi kita berpikir datang kepada Bapak di sorga seperti Bapak yang ada di dunia. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Engkau besar, Engkau ajaib bagi hidup kami. Hari ini kami diingatkan sama dua pahlawan iman. Ketika mereka kembali setelah mereka melihat raksasa, mereka mengatakan betul mereka besar, tapi Tuhan kami lebih besar. Masalah kami seringkali memang dibesar-besarin sama iblis, tapi kami tahu Tuhan yang berperang bagi kami. Kami adalah anak-Mu, kami adalah ahli waris, kami adalah orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Hidup kami ada kepastian karena Tuhan ada kepastian. Hidup kami dahsyat karena Yesus kami dahsyat. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman kebenaran, Roh Kudus yang ada di dalam kami menjelaskan, menerangkan, mewahyukan, bahkan menasihati kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita mau belajar tentang 4 tempat yang dijalani sama Elia sama Elisa. Dan 4 tempat ini ternyata ada kaitannya dengan kehidupan rohani kita hari ini. Kalau baca perjanjian lama itu banyak sekali metafor, bayangan tentang apa yang terjadi di perjanjian baru. Dan salah satunya adalah ini. Ini merupakan sebuah, saya selalu bilangnya hidden gem. Saya suka dengan hidden gem. Alkitab penuh dengan hal-hal seperti begitu. Bahkan saling berkaitan satu sama yang lain karena memang sumbernya cuma satu, yaitu Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang kedua maksud saya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Jadi yang pertama adalah Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Yang kedua adalah Betel. Jadi Elia bilang sama Elisa, udah kamu jangan ikut-ikut, saya aja mau ke sana. Tetapi Elisa menjawabnya begini, ini kalau dilihat kayaknya nggak kebalik nih yang ngomong. Elisanya bilang begini, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi yang mau ditinggal bilang saya nggak akan meninggalkan engkau. Kan dia disuruh tinggal, tetapi dia yang bilang saya tidak akan meninggalkan engkau. Itu adalah sebuah frasa atau kalimat yang penuh dengan hormat. Dengan kata lain, dia tidak bilang jangan tinggalin saya, tetapi dia bilang saya tidak akan tinggalkan kamu. Dengan kata lain, kalau saya tinggal di sini, kalau kamu suruh dan saya iakan saya tinggal di sini, berarti saya tinggalin kamu. Jadi dia fokus kepada dirinya dan dia tidak pernah bilang jangan tinggalin saya gitu. Dan itu adalah sebuah kalimat yang penuh dengan hormat sebenarnya. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah kepada Elisa. Elisa ini kan anak mentornya Elia gitu ya. Nabi-nabi ini rupanya udah tahu bahwa Elia akan dinaikkan ke sorga. Dia tidak melewati proses kematian, dia diangkat ke sorga. Jadi mereka bilang begini, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Kemudian Elisa respon, aku juga tahu, diamlah. Kemudian berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan akan menyuruh aku ke Yeriko. Itu tempat yang ketiga. Gilgal, Betel, Yeriko. Tetapi jawabnya di kalimat yang sama, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Di Yeriko, nabi-nabi kemudian juga mendekati dia lagi, kemudian berkata kepada Elisa di ayat yang kelima, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawab Elisa, aku juga tahu, diamlah. Ayat 6. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Itu tempat yang keempat.
Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya, Gilgal, Betel, Yeriko, Yordan. 4 tempat ini bukan merupakan sebuah perjalanan yang setelah lewatin kita nggak akan lewatin lagi. 4 tempat ini bisa dilewati secara bersamaan, dan 4 tempat ini bisa dilewati dalam berbagai musim dalam hidup kita. Dan ini gambaran daripada perjalanan iman kita hari lepas hari. Gilgal itu adalah gambaran daripada manusia ketika terima Yesus sebagai juru selamat, dia meninggalkan hidup yang lama, masuk ke dalam hidup yang baru. Itu gambaran daripada Gilgal sebenarnya. Sebentar kita lihat ayatnya. Kemudian setelah masuk ke dalam hidup yang baru, bukannya berarti kita sudah terima Yesus berarti sampah-sampah dunia itu langsung hilang, tidak. Waktu saya dan saudara terima Yesus, yang lahir baru rohnya, jiwanya in progress, jiwanya mengalami proses pengudusan, bahasa Inggrisnya sanctification. Setiap hari kita mengalami sekolah kehidupan sampai Yesus datang. Karena kita secara perilaku, secara pikiran tidak akan pernah bisa sempurna, tetapi setiap hari kita disempurnakan sama Dia. Kita tidak akan pernah bisa hidup taat untuk menguduskan diri kita. Kita hidup taat karena kita sudah dikuduskan sama Tuhan. Jangan kebalik-balik loh. Jadi setiap hari you are being sanctified. Setiap hari kita dikuduskan sama Dia. Kenapa? Karena Dia meterai semua proses keselamatan dengan kalimat tetelestai, teleot, komplit, sempurna, selesai di kayu salib. Itu yang terjadi. Jadi secara posisi waktu kita terima Dia, positional sanctification, kita sempurna dikuduskan sama Dia. Posisi. Makanya Roma 8 ayat 17 mengatakan kamu adalah anak, kamu adalah ahli waris, kamu adalah orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Posisi. Bukannya berarti kalau posisinya sudah disempurnakan tiap hari, di dalamnya sini udah beres. Tetap aja sampah-sampah dunia itu harus terus di-detox. Ada kira-kira 15 tahun yang lalu, ada seorang hamba Tuhan yang besar, saya nggak bisa sebut namanya, ngobrol-ngobrol sama saya 2010 ya. Dia bilang begini, Bill, tolongin jemaat aku ya Bill, karena aku selama ini membiarkan pengajaran-pengajaran yang salah menyusup dalam hidup mereka. Pengajaran apa? Saya tanya. Mereka selalu dijejelin sama kemakmuran, gak bener itu. Tolong kasih tahu sama mereka tentang kebenaran. Saya gak pernah lupa momen itu. Ada orang yang sadar akhirnya bahwa pertumbuhan yang paling sehat, seperti 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18 mengatakan begini, supaya kamu tidak tersesat, supaya kamu tidak kehilangan pegangan, bertumbuhlah. Itu kuncinya. Bukan di dalam Injil kemakmuran, bukan Injil-Injil yang lain, karena memang tidak ada Injil yang lain. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus Yesus Juru Selamat hidupmu. Itu jawabannya. Ditulis sama Petrus yang mengalami kasih karunia Tuhan. Bayangin dia jatuh dalam dosa, dia menyangkal gurunya, ketika ketemu nggak pernah diungkit-ungkit sama Yesus. Makanya kalau kita jatuh dalam dosa ya, ingat ya, ini juga harus diluruskan. Jatuh dalam dosa bukannya berarti hidup dalam dosa. Itu perbedaan yang dua hal yang berbeda. Orang percaya bisa jatuh dalam dosa, oh bisa, dan pasti akan jatuh dalam dosa, karena kita nggak akan pernah bisa sempurna. Ya, saya bukan nyumpahin jatuh dalam dosa, itu kelemahannya manusia, bisa sengaja dan tidak sengaja. Dan dosa nggak bisa dianggap dosa kecil, dosa besar. Nggak ada dosa kecil, dosa besar, nggak ada. Saya habis ibadah ke rumahnya teman jemaat di situ juga sih, makan siang. Ibu-ibu ini lagi beresin meja makan, dapat telepon, mbaknya ngangkat, telepon rumah. Bu, telepon, bilang saya nggak ada, saya lagi sibuk. Saya nggak mau negor dia, ntar nggak dikasih makan. Tunggu dulu sampai makan selesai. Tante, jangan gitulah tante, habis selesai makan. Maksud kamu apa, Bill? Yang tadi itu kan bohong, tante, jangan gitulah. Tahu nggak dia bilang apa? Itu kan bohong kecil, Bill. Bohong besar tuh, nah ditangkap KPK nah sana tuh. Ini kan bohong kecil. Nggak ada dosa kecil, dosa besar, nggak ada. Dosa is dosa, udah gitu aja. Kesalahan is kesalahan. Nah, bayangin di dalam kehidupan seperti begitu, di hadapan Tuhan, Dia tahu kita akan berbuat seperti begitu, posisi kita disempurnakan tiap hari sama Dia. Posisi kita dikuduskan. Bahkan, jangan pernah merasa bersalah kalau bilang begini. Banyak jemaat ngomong begini, saya rasa bersalah Pak, kenapa iman saya begini-begini? Saya mau kasih tahu, iman saya juga begini-begini, manusia soalnya.
Ada naiknya, ada turunnya, ada naiknya, ada turunnya. Itu manusiawi. Makanya Yesus tahu kita nggak akan pernah bisa sempurna. Bahkan iman kita juga naik turun, naik turun. Kita juga seringkali tergantung sama apa yang kita serap kan, dari mata jasmani kita. Semua Alkitab udah kasih jawabannya. Ibrani mengatakan apa? Aku penyempurna imanmu. Wow. Author and the finisher of your faith. Makanya Alkitab selalu katakan begini, justru di dalam kelemahan kamu, kuasa aku akan dinyatakan. Justru ketika kamu lemah, justru ketika kamu tidak berdaya dalam hidupmu, datang kepada saya. Banyak orang Kristen takut datang kepada Tuhan karena hidupnya performance di hadapan Tuhan. Kalau saya nggak begini ntar Tuhan murka, Tuhan tidak melayakan saya, Tuhan nanti tinggalin saya, dan lain sebagainya. Kita anak loh. Kalau kita anak, Alkitab berulang kali kasih tahu, di dalam kelemahanmu datang kepada saya, karena saya adalah sumber dari segala-galanya. Jangan pernah berpikir yang lainnya. Jangan pernah berpikir bahwa saya harus lakukan ini dulu, baru nanti hebat dulu, baru ntar Tuhan layakan dan kasih berkat-berkat dan lain sebagainya. Jangan dikejar-kejar gitu-gituannya. Kita punya Bapak yang luar biasa. Mungkin Bapak di dunia ini dulu kalau kita lemah dimarah-marahin. Jadi kita berpikir datang kepada Bapa di sorga seperti Bapa yang ada di dunia. Tidak. Itu sebabnya setiap hari terjadilah detox. Makanya harus bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh di dalam Injil yang lain. Nggak akan bertumbuh, nggak akan punya pegangan yang kuat. Tersesat pasti nanti. Ironis kan, Kristen tapi tersesat. Bahkan nggak ngerti isi hati Tuhan. Itu maksudnya. Oke, coba lihat ya, Yosua pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-7 sampai 9. Yosua pasal yang ke-5 ayat 7 sampai 9. Orang Israel waktu memasuk ke dalam tanah perjanjian, mereka dipastikan harus melewati tempat namanya Gilgal. Di situ paradigma lama harus ditinggalin. Karena di dalam tanah perjanjian itu ada sistem pengelolaan yang membutuhkan tanggung jawab yang lebih besar daripada waktu yang lalu. Ayat 7. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat sama Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Perhatikan ayat 9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Itulah sebabnya tempat itu disebut apa? Gilgal sampai sekarang. Celah Mesir artinya paradigma Mesir. Mereka hidup dengan orang tua yang punya paradigma Mesir. Bersungut-sungut lah, nggak ngerti kebaikan Tuhan lah. Makanya di dalam tabut perjanjian yang lambang daripada hadirat Tuhan, di dalam tabut perjanjian ada 3 elemen. Tongkat Harun, 2 loh batu yang melambangkan 10 perintah Tuhan, dan ada roti mana di dalamnya. Itu ada artinya. Di dalam tabut perjanjian yang merupakan lambang daripada hadirat Tuhan, 3 elemen itu dimasukkan ke sana, ditutup sama namanya mercy seat. Di atasnya ada kerub, malaikat, lambangnya. Itu hadirat Tuhan nanti ada di situ. Mercy seat atau tutup pendamaian bahasa Indonesianya. Itu artinya pada saat itu, karena belum ada kehadiran Yesus, itu maksudnya semua kesalahannya mereka ditutup sama kemurahan Tuhan di atas itu. Tongkat Harun lambang pemberontakan mereka kepada kepemimpinannya Tuhan lewat imam besar pertama Harun. 2 loh batu lambang pemberontakan mereka kepada perintah Tuhan, dan mana itu lambang pemberontakan mereka kepada provisi daripada Tuhan. Kan komplain terus. Nah, itu paradigma itu yang akan diselesaikan sama Tuhan di Gilgal. Generasi awal nggak boleh masuk. Generasi berikutnya boleh masuk dengan syarat sunat. Sunat itu lambang daripada bukan sekedar penyertaan Tuhan saja di hari yang ke-8 ketika bangsa Yahudi baru lahir, tetapi juga merupakan sebuah momen di mana terjadilah yang namanya paradigma atau sampah masa lalu ditinggalkan. Perhatikan, semua yang serba fisik di perjanjian lama tidak dilakukan lagi di perjanjian baru. Ya, itu harus dipahami dulu. Jadi jangan ada upacara khitanan habis ini. Saya harus meninggalkan masa lalu saya, Pak. Bukan gitu. Paulus bilang begini, sunat hatimu.
Terus kemudian dulu yang sakral kan adalah gedungnya, sekarang semuanya dimasukin ke sini, kitalah bait Allah. Dulu yang sakral adalah pengorbanan, sekarang pengorbanan tanpa ketaatan, gak ada artinya. Firman Tuhan katakan begitu. Dulu yang sakral adalah sabatnya, oh dibentahkan sama Yesus. Perhatikan ya, kekristenan, makanya ada istilah Judeo-Christianity. Kekristenan itu derivatif lahir daripada semua ajaran-ajaran Yudaisme. Jadi ada kaitannya memang. Mereka percaya kepada 5 kitab pertama tulisan Musa, dan kemudian itu menjadi akhirnya tolak ukur kehidupan mereka. Jadi kalau ditanya Yesus agamanya apa waktu dia lahir? Yudaisme. Dia melakukan semua tata cara Yahudi pada saat itu bersama dengan orang tuanya dengan taat. Di awal, upacara, seremonial, dan lain sebagainya dilakukan sama dia. Tetapi waktu kemudian dia menghidupi pelayanannya, di Matius 5 ayat 17 dia mulai katakan begini, saya datang bukan untuk membatalkan semua Taurat, itu juga dari Tuhan kok. Saya datang untuk complete the law. Saya datang supaya Taurat itu tidak menjadi tolak ukur kehidupan manusia. Saya datang dengan perintah yang baru, dan saya datang selesaikan semuanya di kayu salib, supaya hari ini manusia yang percaya kepada saya tidak diukur lewat ritual, tata ibadah, dan lain sebagainya. Mereka semuanya datang kepada saya untuk memiliki sebuah hubungan yang begitu indah, dan saya batalkan semua yang namanya agama dalam hidup mereka. Jadi jangan terjebak di dalam agamawi, hormati saja, jangan terjebak di dalamnya. Makanya saya selalu katakan, ada perbedaan antara orang agama Kristen dengan orang Kristen. Orang agama Kristen, dia akan mulai datang kepada Tuhan dengan titik memberi. Makanya Yesus bicara sama Marta, itu konteksnya begitu. Kita kalau baca itu nggak ngerti, kita akan bilang begini, kan dia harus pelayanan Tuhan. Tuhan bilang gini, ngapain sih kamu ribet-ribet? Itu bahasa narasinya, bahasa Indonesianya kira-kira begitu. Ngapain kamu merepotkan diri dengan banyak perkara? Lah, kita kan harus pelayanan Tuhan. Betul, pelayanan. Betul, kamu hidupmu adalah pelayanan, melayani. Betul. Tapi nggak gitu caranya. Lah gimana caranya? Di dalam agama, pelayananmu seperti begitu, titiknya memberi. Di dalam saya, nggak begitu. Kamu duduk dulu seperti Maria. Kamu terima dulu dari saya. Kamu penuh dulu dengan kasih karunia di dalam sini, baru kamu pelayanan. Kalau kamu mulainya secara agamawi, kamu pelayanan, kamu akan ngasih tahu orang lain, akan ngomongnya begini, pelayanan dong, biar kamu ntar diberkati. Kalau ada orang ngomong gitu sama saudara, tengking dia dalam nama Yesus. Bagi saya itu manipulasi, sihir di dalam gereja. Sihir itu. Jahat itu bagi saya. Kalau ada orang ngomong, kasihan jemaat digituin. Harusnya apa? Kamu pelayanan dong, karena terlebih dahulu Kristus telah mati bagi kamu. Pelayananmu adalah buah, adalah respon daripada kasih Tuhan kepadamu. Berarti datang kepada Yesus mulainya titik apa? Menerima, bukan memberi. Saya terlalu banyak buktinya, dan banyak yang begitu indah kalau kita baca bahasa-bahasa aslinya. Banyak yang indah-indah. Salah satunya wanita Samaria. Nanti ya satu hari mungkin kita bahas, kita bedah itu kata Yunaninya. Ingat ya, kata Hebrew, Ibrani daripada perjanjian lama, itu very poetic. Puisi sangat indah bahasa Hebrew. Perjanjian baru itu Yunani, Greek, ditulis sama scholars, orang yang pandai dan presisi. Jadi kalau baca bahasa aslinya perjanjian baru, itu presisinya luar biasa. Contoh sederhana, waktu ditulis tentang bilur-bilur di dalam perjanjian baru, itu bahasa Greeknya, itu bukan bilur-bilur, bukan plural, tapi singular. Itu ada maknanya. Jadi kalau bilur-bilur, itu berarti waktu dia dipecut belakangnya, itu masih ada sisa daging-dagingnya. Itu bilur-bilur namanya. Tapi ketika Greek mengatakan bahwa itu cuma bilur, berarti tubuh Yesus belakangnya tidak tersisa dagingnya. Hancur Bapak Ibu. Apa nggak nangis saya baca itu? Terus wanita Samaria dilayani sama dia, orang berdosa, penginjil pertama di perjanjian baru. Bukan murid-muridnya, penginjil pertama wanita Samaria. Orang asing selalu dikatakan. Mereka menganut Samaritanisme. Mereka dikatakan sama orang Yahudi itu anjing. Karena mereka itu orang yang lahir dari keturunan yang berbeda, orang Yahudi nyampur gitu loh rasnya, makanya mereka diasingkan. Datang kepada wanita Samaria, udah penginjilan terjadi, semuanya living water lah, kita udah tahu ceritanya kan. Terus murid-muridnya kan datang kepada Yesus, nawarin makanan. Guru mau makan nggak? Ada Burger King nih misalnya gitu. Tahu nggak dia bilang apa?
Saya udah makan makanan yang menyukakan hati Bapa. Itu bahasa aslinya. Bahasa asli daripada kalimat itu adalah, nggak usah, saya udah puas. Nah, coba sekarang perhatikan. Kebanyakan di dalam ranah agama dikasih taunya apa? Ayo Bapak Ibu kita senangkan hati Tuhan. Itu nggak ada yang salah loh semuanya ya. Semuanya benar. Senangkan hati Tuhan, pelayanan seperti Marta, semuanya baik dan benar sebenarnya. Cuman caranya, motivasi, sikap hatinya aja yang salah. Kita disuruh menyenangkan hati Tuhan, kita mikirnya apa? Oh nyanyi, dengerin firman, nyatet, kasih persembahan, perjamuan kudus, pulang. Itu bagian kecil dari responnya kita kepada Tuhan. Tahu nggak maksudnya ayat itu apa? Ketika wanita itu menerima kasih karunia saya dipuaskan. Berarti apa? Ketika ada orang terima kasihnya, dia dipuaskan. Bertolak belakang dengan agama. Karena semua agama akan berbuat sesuatu, mencari sesuatu, tata ibadah untuk datang kepada Tuhannya, dan dia akan datang kepada Tuhannya mengharapkan jawaban doa. Mengharapkan segala sesuatu yang dia lakukan berkenan kepada Tuhan supaya nanti Tuhan jawab dia. Itu agama. Hari ini ketaatan kita bukan untuk mendapatkan keselamatan. Hari ini ketaatan kita karena kita sudah terima keselamatan. Makanya Yesus nggak pernah ciptakan agama Kristen. Betul, lahir dari Judaisme, disebut Kristen. Kristen artinya pengikut Yesus. Dibentuk agama, jadi kepercayaan dilembagakan ya jadi agama lah, dengan semua aturan-aturannya. Jadi sikapnya ya kita ya sama organisasi, sinode, agama, denominasi apapun, hormati. Hormati tata ibadah yang lain juga. Jangan dikultuskan. Kejar Yesusnya. Orang agamawi akan kejar jawaban doa. Makanya dia lakukan sesuatu berharap dapat jawaban doa. Makanya banyak orang kecewa. Orang Kristen, dia akan kejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Beda levelnya. Beda levelnya. Dia udah tahu jawaban doa sudah disiapkan bagi dia. Dia udah tahu. Bisa iya, bisa tidak, bisa nanti, bisa A diganti B. Dia paham Yesaya 30, aku menanti-nantikan waktunya untuk memberikan atau menunjukkan kebaikanku. Tuhan juga paham, Tuhan juga tahu kebaikannya itu ditunjukkan tepat pada waktunya. Bagi saya ya, kalau ada orang Kristen kecewa sama Tuhan, bagi saya itu orang menyembah Tuhan yang maha tahu, dianya sok tahu. Itu bagi saya. Terus banyak orang Kristen ngomong gini, aku udah doa loh Pak, aku udah puasa loh Pak, kok Tuhan gak jawab ya? Sedih saya kalau ada orang ngomong gitu. Harusnya apa? Harusnya gini, Pak saya udah doa, saya udah puasa, selagi bergumul dengan jawaban doa. Tapi saya ngucap syukur Pak, saya banyak diubahkan lagi menanti. Udah dapat jawaban doanya? Belum. Tapi saya banyak diubahkan Pak, karakter saya jadi tahan uji, bla 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 segala macam. Fokusnya hidupnya diubahkan Tuhan. Itu Gilgal yang benar. Meninggalkan paradigma lama. Makanya Yosua pasal yang kelima ayat 11 dan 12 bilang begini. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti tidak beragih dan bertih gandum pada hari itu juga. Mereka makan bertih gandum. Mereka udah gak makan mana lagi kan, selama bertahun-tahun, 40 tahun mereka dikasih dimanja-manja sama Tuhan dengan mana. Roti mana itu bagi orang-orang yang kebanyakan orang pastikan bosan setiap hari mana aja terus, padahal itu untuk menjawab kebutuhan mereka. Mereka kan sehat tuh makanannya malaikat lah istilahnya. Lalu berhentilah, perhatikan itu, mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi waktu masuk ke dalam tanah perjanjian, manja-manjanya di stop sama Tuhan. Mazmur 131 ayat 2, Daud mengatakan atau berbicara kepada jiwanya, aku mendiamkan jiwaku, aku menenangkan jiwaku. Kalau saya bisa tambahkan yang penuh sampah, karena aku mau menyapih diriku. Menyapih artinya meninggalkan ketergantungan sama susu. Aku mau bertumbuh, aku mau jadi dewasa rohani. Kalau saya masuk ke dalam tanah perjanjian, manja-manjanya stop. Kenapa? Saya akan makan hasil negeri itu yang akan saya kelola. Mereka diharuskan mengelola tanah itu, karena dari hasil tanah itu terjadilah bertih gandum, susu dan madu, dan juga buah yang akan digandar karena saking besarnya. Mungkin durennya segini kali. Itu hasil negeri tanah perjanjian. Mananya di stop, susunya di stop, ayo jadi dewasa. Sampah masa lalu tinggalin, jangan dibawa-bawa ke masa ini. Itu yang terjadi sama hidup kita hari lepas hari. Ya. Selain itu, di satu sisi juga jaga pintu gerbang hatimu. Jangan dimasukin sampah lagi. Karena dua panca indera kita yang paling banyak menyerap informasi adalah mata dan telinga. So jaga mata dan telinga kita. Ya, saya udah pernah kasih firman di sini, terang Tuhan diterbitkan di dalam sini.
Terang Tuhan nggak bisa dipadamkan, tetapi terang Tuhan bisa ditutup sama ulah kita sendiri kalau kita nggak jaga mata misalnya. Makanya firman Tuhan bilang apa? Kalau engkau nggak jaga matamu, betapa gelap hatimu. Terangnya Tuhan nggak bisa dipadamkan. Terang Tuhan is terang Tuhan. Terang Tuhan bisa ditutup sama ulah kita sendiri. Akhirnya apa? Kita melangkahnya salah lah, akhirnya ngambil keputusan salah karena nggak jaga mata. Makanya perhatikan deh, orang yang nggak jaga matanya ya, dia menyerap terserah apa yang dia mau masukin ke dalam kehidupannya dia. Langkah-langkahnya pasti banyak yang salah karena gelap dalamnya sini. Jadi be careful, hati-hati dengan hal itu. Yang kedua adalah Betel. Ya, buka sama-sama saya Hakim-Hakim 20 ayat 26 sampai 27. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai ke Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan, pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah. Tabut perjanjian Allah, lambang yang saya katakan tadi, daripada hadirat Tuhan, letaknya di Betel pada saat itu. Betel lambang daripada hadirat Tuhan. Kita bisa baca lagi kisah-kisah yang lain ketika Yakub bergumul dengan malaikat dan lain sebagainya. Betel selalu melambangkan the presence of God. Catat ini baik-baik. Ketika orang menerima Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus itu meterai yang diberikan, dan Roh Kudus itu tidak akan pernah tinggalkan kita. Jadi please jangan pernah berdoa begini, Tuhan, jangan tinggalkan aku Tuhan. Kalau Tuhan bisa ngomong baper banget sih, udah aku kasih Roh Kudus, gak pernah ditinggalin, kenapa kamu masih doa-doa kayak begitu? Itu biasanya doa-doa orang yang paradigmanya salah, yang berpikir kalau dia buat salah Tuhan tinggalin dia. Dan orang-orang seperti begini juga mungkin dia merasa bahwa kok hening ya hidup saya Pak, kok saya gak bisa rasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan nggak bisa dirasakan senantiasa pakai emosi sama perasaan. Sesekali perasaan emosi tersentuh, sesekali juga enggak. Bukannya berarti Tuhan nggak ada. Jangan hadirat Tuhan dinilai sama apa perasaan kita ketika datang ibadah. Aku nggak suka lagunya, gue nggak rasa hadirat Tuhan tadi, gue nggak ngerti. Apalagi tuh tadi pendeta khotbah apa tuh Gilgal, udah gitu gue silo liat kepalanya, gue nggak ngerti. Bilangin orang gereja kasih bedak, kenapa sih dia tuh? Itu kena cahaya mantul Pernah ada orang masuk ke lounge di gereja, Pak Billy mau pakai bedak nggak? Saya pertama bingung, bedak nggak Pak, kepalanya. Oh nggak mau Terus saya kan nggak ngerti kan, istri saya ngomong gini, itu karena kepala kamu mantul, ada cahaya, itu dia mau kasih bedak supaya ntar di YouTube-nya bagus, supaya kena cahaya nggak mantul. Kasihan juga sih jemaat silo lah lihat kepala kamu. Saya baru ngerti. Jadi nggak bisa kan, hadirat Tuhan nggak bisa dinilai sama begitu. Ya salah sendirilah nggak rasa hadirat Tuhan. Nih ya, bulan lalu lagi di gym, saya selalu pakai headphone, dengerin Spotify atau dengerin khotbah, udah pastilah. Itu momennya saya menyendiri dengan Tuhan sambil nge-gym gitu ya. Tiba-tiba nih, aduh ya renungan belum diposting di IG. Saya buka IG, baru mau posting FYP dong keluar. Ada orang nyanyi, ya elah, cuman setengah menit kali ya. Dia nyanyi di dapur, dia di tempat ruang makan di dapur lah ya. Dia ambil duduk, orang Spanish nyanyi lagu, saya juga lupa judulnya apa. Dia nyanyi itu lagu dalam bahasa Spanish. Belakangnya ada anak sama istrinya. Pagi-pagi dia lagi ngaduk-ngaduk kopi mungkin. Bahasa juga saya nggak kenal. Saya cuma tahu kudus itu artinya santo. Dia nyanyi dong. Tiba-tiba di gym nangis. Bodoh, rasa hadirat Tuhan luar biasa. Saya ke toilet, saya bilang Tuhan udah Tuhan udah. Terus gak bisa stop, setengah jam di gym nangis untuk pakai topi, nangis sampai pulang di rumah itu totalnya 1 jam 15 menit tidak stop nangis. Karena di mobil saya putar terus, saya masukin di Bluetooth, saya nyanyi terus di mobil sampai saya hafal tuh kata-katanya. Sampai rumah ada tugas yang saya harus lakukan, hilang tuh langsung momen itu. Apakah Tuhan gak hadir? Enak aja. Di situ saya baru sadar, iya ya, kadang-kadang tuh menyentuh emosi kita, kadang-kadang enggak. Hadirat Tuhan harus dinilai pakai iman, gak bisa pakai perasaan. Seringkali perasaan itu mengecoh kita, bahkan seringkali perasaan kita ya bisa menipu kita bahkan. Jadi iblis gunakan itu bahkan kan seringkali. Makanya banyak orang ngomong begini, aku nggak rasa hadirat Tuhan. Ya salah lu sendiri lah.
Tuhan selalu hadir. Dan bagi saya orang yang ngomong begitu, ya, bagi saya itu melecehkan Tuhan. Kenapa? Karena hadirat Tuhan itu dulu dikejar-kejar sama orang di Perjanjian Lama. Bayangin, yang bisa rasakan hadirat Tuhan cuma imam besar di hari pendamaian sekali setahun. Itu kalau masih ada sampai hari ini, kita nggak bisa rasa hadirat Tuhan. Kita ada pengampunan dosa juga sekali setahun datang ke rumahnya imam besar. Misalnya besok nih hari pendamaian, kita datang ke rumah imam besar kan, disuruh bawa hewan. Yang kaya lembu sapi, kaum menengah kambing domba, kelas paling bawah burung tekukur sama burung merpati. Ya kita juga pasti kan nggak mau mungkin beli kambing domba. Jadi pasar burung rame itu pasti kan. Kita beli tuh burung tekukur, bawa ke rumahnya imam besar di hari sebelum hari pendamaian. Pak Imam, besok titip ya, doain, gue dosaku gini. Oh siap. Nah dia kan akan berhadapan sama hadirat Tuhan. Nah kalau dia nggak kudus, dia mati juga di dalam. Jadi kita ngomong gini sama dia, Pak Imam, udah puasa sosmed nggak? Karena harus kudus kan pikirannya. Udah 21 hari gue nggak lihat apa-apa. Benar ya, jangan mati lo besok. Mungkin juga dia selamatan di rumahnya pakai tumpeng, karena itu mungkin hari terakhirnya dia sama keluarganya. Jadi sebuah kehormatan dan juga sebuah kengerian. Dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dia percikan itu darah hewan. Hadirat Tuhan turun. Tuhan lihat dia pakai lensa hukum Taurat. Karena belum ada Yesus. Yesusnya belum hadir maksud saya. Pakai lensanya Taurat. Kalau dia nggak kudus mati, bukannya Tuhan hukum dia, bukan. Karena ketidakkudusan dia berhadapan sama kekudusan Tuhan melumat hidup dia. Coba sampai kayak gitu coba. Orang tuh mau ketemu Tuhan aja susah saat itu. Karena hidupnya nggak kudus. Makanya waktu Musa mau dekat-dekat sama semak-semak belukar kan, Tuhan bilang, Musa jangan dekat-dekat. Ini tanah kudus, kan ironis, tanah kudus tapi nggak boleh dekat-dekat. Coba hari ini, semua yang terima Yesus, semuanya dimeterai sama Roh Kudus. Kudus, ditaruh di dalam kita semuanya. Ayo, ditaruh di dalam kita semuanya. Kok nggak mati? Ayo, manunggal loh sama Tuhan. Kenapa? Karena karyanya selesai. Itu yang dia katakan, Taurat sudah aku selesaikan di kayu salib. Jadi setiap hari dirimu akan aku kuduskan, dirimu akan aku sempurnakan tiap hari. Itu sebabnya engkau bisa manunggal dengan aku. Makanya orang agamawi akan ngomong gini, yuk hidup taat supaya kita kudus. Ngawur aja. Harusnya yuk hidup taat karena kita sudah dikuduskan tiap hari sama Tuhan. Itu bertumbuhnya benar nanti namanya. Dia masuk ke dalam posisi menerima dari Tuhan, hidupnya berkelimpahan, baru dia bisa memberi. Nah itu sebabnya dengan semua pengertian ini, kalau orang bilang saya nggak bisa rasakan hadirat Tuhan, itu pelecehan. Gak pernah ditinggalin soalnya. Makanya kuncinya apa? Ngucap syukur. Makanya saya selalu bilang apa? Orang yang ngucap syukur, dia sedang memalingkan wajahnya dari masalah dia sedang memalingkan wajahnya kepada hadirat Tuhan. Makanya yang namanya kehadiran, ya, yang namanya hadir sama hadirat itu beda. Kita bisa sama-sama hadir di dalam sebuah pernikahan, tapi saya nggak ketemu sama teman saya, sama-sama hadir loh, tapi tidak merasakan hadirat. Hadirat adalah face to face, countenance to countenance. Lu kemarin datang? Iya, gue juga datang jam 7. Iya, gue nggak ketemu ya, rame tempatnya. Ironis kan, Tuhan hadir, tapi hadiratnya kita nggak bisa rasakan pakai iman kita terutama. Makanya di dalam ucapan syukur kita sedang memalingkan wajah kita untuk paham bahwa Tuhan selalu ada. Jadi dalam segala hal selalu bilang apa? Makasih ya Tuhan, Engkau nggak pernah tinggalin aku. Walaupun hening Tuhan, nggak kedengaran apa-apa seolah-olah, tapi aku tahu Engkau hadir. Merdeka kita. Ya. Yang ketiga adalah Yeriko. Yeriko ini adalah sesuatu, pasti kita berbicara tentang the battle of Yeriko, pergumulan. Ya, setelah meninggalkan sampah masa lalu, masuk kemudian rasakan tahu hadirat Tuhan seperti apa, hargai hadirat Tuhan. Kita nggak pernah ditinggalkan, tangan yang perkasa memegang kita nggak pernah ditinggalkan. Udah pasti kita akan ngalamin yang namanya pergumulan. Di situ Tuhan lagi memberikan juga pewahyuan yang dahsyat. Yosua 6 ayat 12 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi begini. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Mengangkat hadirat Tuhan, kan serba fisik ya semuanya ya. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, lambang daripada praise and worship kepada Tuhan, sangkakala. Sedang orang-orang, perhatikan ini, bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Tembok Yeriko, Bapak Ibu, itu tebalnya luar biasa. Bahkan ada rumah di dalamnya. Ingat kisahnya Rahab, dia nyembunyiin ya
mata-mata di Israel di dalam rumahnya, di dalam tembok Yeriko. Setebal itu. Jadi Alkitab mengatakan ketika mereka mengitari tembok Yeriko, ada kemungkinan juga itu prajurit Yeriko bilang gini, aduh mau ngapain sih lo gitu. Mereka juga ngelihat ke atas begini, ya elah kita udah kemana diajak-ajak terus ya. Tanya sama bos dong, ini pasukan bersenjata kan jalan paling depan, kapan dipakainya? Nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai. Karena memang Tuhan lagi kasih tahu sama musuh dan sama mereka bahwa Tuhan yang berperang bagi mereka. Ada tabut perjanjian, ada hadirat Tuhan, senjata nggak dipakai. Karena bukan pakai kekuatan kamu, tembok yang besar ini akan hancur dan rontok. Coba buka Mazmur 23 ayat 5. Bapak Ibu yang tahu kata Bethlehem, Bethlehem, itu adalah artinya apa? Rumah? Kok tahu? Rumah roti artinya. Ya, kalau pernah ke Israel pasti kan pernah dijelasin. Beth itu artinya rumah, Lahem artinya roti. Oke. Bahasa, kalau kita lihat tulisan Ibrani kan kita nggak bisa baca. Jadi transliterasinya, susah banget tuh kata, yang mengubah sebuah kalimat menjadi sebuah tulisan yang kita bisa baca, maksudnya tidak merubah makna ya. Transliterasinya itu disebutnya Lehem. Oke. Itu artinya roti. Kata yang sama Lehem yang artinya roti, artinya juga adalah perang, pertempuran. Yang Tuhan lagi kasih tahu sama kita semuanya adalah, coba lihat ayat ini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Yang dia lagi kasih tahu sama kita hari ini adalah gini, kalau kamu lagi hadapan masalah, kebanyakan orang itu karena dia di hatinya tuh nggak tenang, nggak ada damai gitu ya, dia akhirnya, contoh, gak bisa makan, gak bisa tidur, dan lain sebagainya. Tuhan lagi kasih tahu sama kita, yang perang bagi kamu adalah saya. Saya ngelakukan lehem bagi kamu, perang. Kamu menikmati juga lehem. Bukan kamu yang perang, tapi kamu makan. Tuh, ini makan. Makannya bukan setelah selesai masalahnya. Makannya bukan setelah lawannya udah gak ada. Makannya di depan lawan kamu. Jadi saya nggak pernah lupa ketika ada 3 selang nancep di sini, transfusi darah, kemo, sama antibiotik. Dokter hematologi bilang kanker darah, kamu nggak akan bisa makan, kamu akan dimasukin makanan dari selang. Saya bilang dalam nama Yesus tidak akan makanan masuk dari selang. Kamu akan muntah-muntah habis ini. Saya pasien dia yang pertama, yang nggak ada muntahnya. Saya pasien dia yang pertama, yang dihadapkan, saya ada fotonya dan videonya, istri saya kasih saya makan. Saya sehari pernah makan dan sering banget makan sampai 2 porsi. Ayam bakar 2 porsi dengan selang nancep di sini. Saya lagi makan sambil nangis, saya kutip ayat ini. Tuhan, makasih Tuhan, aku bisa makan di hadapan lawanku Tuhan. Lehem. Aku yang perang, kamu yang makan. Dan kalimat hidangan di sini bahasa aslinya di dalam bahasa Ibrani bukan burger kecil begini, bukan. Feast. Feast itu artinya buffet. Tenang aja. Kalau ada masalah bilang ini, engkau lebih besar Tuhan. Aku mau rest in you. I rest in you Lord. You take care of me. Engkau yang melindungi dan menyertai aku selamanya. That's it. Dan aku percaya aku bisa makan, aku gak stres. Aku bisa tidur nanti malam. Ironis loh. Banyak orang yang tempat tidurnya ratusan juta, tidur mungkin cuma sejam. Tapi ada orang yang mungkin tinggal di kos-kosan, tapi tidurnya bisa 8 jam. Semua bukan karena harta, bukan karena uang ketenaran, bukan. Semuanya karena hadirat Tuhan di dalam dia. Semuanya karena itu. Semuanya karena pimpinan Tuhan dan kepuasan kelegaan yang hanya ada di dalam dia. Dan yang terakhir adalah Sungai Yordan. Sungai Yordan itu lambang daripada double provision. Penyertaan Tuhan itu selalu double. Ini yang dikatakan 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 9 mengatakan begini. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi Sungai Yordan, Elia mengambil jubahnya, digulung, dipukul ke atas air itu, terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, terbelah Sungai Yordan, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di atas tanah kering.
Sesudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, dia nanya sama anak mentornya, dia bilang begini, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Kemudian Elisa menjawab Elia, ya sebelum dia terangkat ke sorga, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ini udah biasa diminta sama bungsu kepada si sulung atau kepada anak mentor sama gurunya. Double portion, 2 dari rohmu itu berarti saya minta dong anointingnya, urapan kamu, karena biasanya diberikan kepada si sulung di perjanjian lama. Itu ada semuanya di Ulangan 21 ayat 17. Nanti Bapak Ibu tinggal referensi baca ke situ. Itu kultur-kulturnya begitu, budayanya begitu. Nah itu normal, makanya dia bilang sebentar lagi engkau akan terangkat ke surga, aku minta double portion. Perhatikan ini baik-baik. Elia selama hidupnya melakukan mujizat 14 kali. 14 kali. Kalau dia minta double portion si Elisa, berarti dia akan melakukan mujizat berapa kali? 28 ya. Oke. Di mujizat ke-27 Elisa mati. Kalau di film-film pasti gini, ngek 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 ngek, soundtracknya begitu. Ya, mati dia. Nabi-nabi yang menyaksikan semua ini, semuanya sedih pasti. By the way, setelah mereka menyeberang dari sungai Yordan, terus Elia naik ke sorga, mujizat pertama tuh waktu Elisa mau balik, dia ambil jubahnya Elia, dia hajar tuh air lagi, kebelah lagi. Itu mujizat pertama tuh. Itu mujizat pertama, didokumentasikan dalam Alkitab, dan ada semuanya. Saya nggak punya waktu untuk kasih semuanya lah. Mujizat 27 mati. Saya cuma mau kasih tahu ini sama kita semuanya. Tuhan nggak pernah gagal. Baca ayat terakhir ini, 2 Raja-Raja 13 ayat 21. 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkannya merekalah mayat itu ke dalam kuburnya Elisa. Elisa udah mati, bahkan udah tinggal tulang-tulang, berarti udah lama nih matinya. Ya, ada jenazah dimasukin ke dalam liang kuburnya Elisa. Ya, mayat itu ke dalam kubur Elisa lalu pergi, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Itulah mujizat ke-28. Tuhan tidak pernah gagal. Orangnya udah nggak ada, orangnya sudah jadi tulang. Mujizat tetap terjadi karena Tuhan yang berdaulat, dan Tuhan suka menggunakan momen-momen yang sepertinya tidak mungkin supaya dia menunjukkan kepada dunia, saya adalah Tuhan. Kemuliaannya dipertontonkan. Yes, berikan tepuk tangan kita kepada Tuhan kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.